Halo Soli dan Solihah. Alhamdulillah siang ini di pembelajaran yang kedua bertemu lagi dengan Ustadz Zainul Arif. Afan ya, hari ini kita mengajarnya atau Ustadz mengajarnya lewat video lagi ya. Tapi insya Allah nanti slide-nya akan Ustadz share ya, PowerPoint-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pembelajaran kedua ini kita akan belajar pendidikan agama Islam ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keimanan dan keselamatan. Insyaallah ya, dunia dan akhirat. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Allahumma amin. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ya, Solidon Solihah, yaitu pembelajaran ketiga. Kalau antum lihat buku ada di halaman 21 ya, di buku ada di halaman 21 buku PAI. Yaitu tentang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Nah, jadi antum sudah mengenal Allah ya. Ya, Allah itu adalah Tuhan kita semuanya, Tuhan seluruh manusia, Tuhan seluruh alam semesta dan isinya ya. Nah, Allah itu, Solih dan Solihah, memiliki sifat yaitu Maha Pengasih ya, dan juga Maha Penyayang. Nah, bagaimana buktinya ya? Silahkan dibaca itu di halaman 21. Allah menyayangi seluruh makhluknya, manusia, ya, hewan dan tumbuhan, ya, mendapatkan semuanya kasih sayang dari Allah. Seluruh makhluk diberi nikmat yang cukup, ya. Nikmat Allah itu berupa makanan, minuman, ya, pakaian dan tempat tinggal dan sebagainya. Ya. Nikmat Allah untuk makhluknya sangat banyak, ya. Bahkan nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Nah, tahukah antum semua bagaimana caranya agar kita disayang Allah? Caranya adalah dengan berbuat baik. Apa berbuat baiknya, Ustaz? Ya, misalnya kita rajin sholat, ya, berbakti kepada orang tua dan juga menyayangi sesama manusia dan juga menyayangi makhluk Allah yang ada. Ya, contohnya adalah menyayangi hewan dan binatang. Oke. Nah, itulah caranya kita ya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memberikan semuanya kepada kita. Dulu kita lahir ya, saudara-saudara, itu tidak membawa apa-apa ya. Sama sekali tidak membawa apa-apa. Tapi ketika kita sekarang sudah tumbuh besar ya, ternyata apa yang terjadi? Kita mendapatkan semuanya. Kita bisa mendapatkan makanan, kita bisa mendapatkan baju, ya, kita bisa mendapatkan semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Nah, itu adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi ketika ada orang yang berbuat jelek dan juga ada orang yang berbuat baik, ya. Orang yang berbuat jelek itu bagaimana?
yang tidak mau berbakti kepada orang tua, yang tidak mau melaksanakan sholat, ya, yang tidak mau berpuasa, apalagi yang nggak mau berbagi, nggak mau menjalankan perintah Allah, dan justru malah melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu yang orang yang berbuat jelek. Nah, jelek itu adalah jelek di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau jelek itu karena dikatakan Allah sebagai jelek, dan baik itu karena dikatakan Allah sebagai perbuatan baik. Nah, yang baik di hadapan Allah itu yang seperti apa? Yang serajin sholatnya, yang kalau puasa mau melaksanakan puasa, yang suka berbagi, apalagi yang mau berbakti kepada orang tua, ya kan? Membantu adik, ya, sayang kepada kakak, sayang kepada adik, itu berarti perbuatan yang baik. Nah, kalau orang yang berbuat jelek, itu rahmat Allah itu jauh sekali, ya. Ampunan, kasih sayang Allah itu jauh sekali, ya, sholih dan sholihah. Sedangkan kalau orang yang berbuat baik, rahmatnya Allah itu amatlah dekat, ya. Dia bisa merasakan ketentraman, ya kan, merasakan ketenangan dalam hidup, dalam menjalani kehidupannya, gitu ya, sholih dan sholihah. Ini yang menyampaikan adalah Allah sendiri, bahwa Allah itu akan dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Sampai di sini insyaallah paham, ya. Nah, apa buktinya, ya, bahwa Allah itu maha pengasih dan juga maha penyayang, sholih dan sholihah? Nah, kita perhatikan nih, ada apa di gambar ini? Ya, ada gunung, ya, ada langit yang sangat tinggi, ada lautan, ada daratan, ada tumbuhan, ya kan? Semuanya itu ada di hadapan kita semuanya. Kita bisa menyaksikan apa yang ada di sekitar kita. Ya. Langit yang begitu tinggi sekali, ya, sholih dan sholihah, itu tidak ada tiangnya, ya, sayang, ya. Coba kalau kita bangun rumah, pasti harus ada tiang. Kita bangun masjid, kita bangun gedung, semuanya harus ada tiangnya, penyangganya. Kalau nggak ada penyangganya, pasti nggak bisa terbangun. Tapi lihat langit, ya, sholih dan sholihah, langit itu tinggi sekali dan tidak ada tiangnya. Ya, coba kalau Allah itu tidak sayang kepada manusia, pasti langit itu akan jatuh menimpa manusia dan semuanya bisa mati. Ya. Lihat gunung, ya, sholih dan sholihah, di dalam gunung itu ada kawah, ada lahar yang sangat panas, ya, di dalam bumi gitu, ya. Dan bumi itu keluarnya kawahnya itu hanya dari gunung, ya. Kalau bukan karena Allah memberikan kasih sayang kepada manusia, pasti seluruh kawah yang ada di dalam bumi itu semuanya keluar membunuh semua manusia. Ya. Tapi karena Allah sayang kepada manusia, maka Allah menahannya agar lahar lava yang panas itu tidak membasmi manusia. Kemudian ada laut, ya. Laut itu begitu luas sekali airnya. Coba sholih dan sholihah, kalau bukan karena kasih sayang Allah, pasti lautan itu akan menjadi tsunami dan akan menenggelamkan semua yang dimiliki manusia. Mobil, rumah, ya, apalagi motor, harta kita di rumah, baju kita, kasur kita, semuanya hangus. Kok hangus? Basah, ya, tenggelam oleh air laut. Tapi karena Allah sayang kepada manusia, ya, masih ada orang yang mau beribadah kepadanya, maka Allah menahannya. Ya. Coba bumi, ya, sholih dan sholihah, kalau Allah tidak sayang pada manusia, pasti bumi itu akan selalu terjadi gempa, ya, sholih dan sholihah. Maka itulah sekarang kita aman, langit aman, gunung aman, ya, laut aman, kita tidak ada bencana. Itu karena adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Lalu berikutnya, ya, ada matahari, bulan, dan bintang. Ada alam semesta yang ada, kita lihat, bisa lihat, ya.
Matahari yang bersinar ketika siang dan bulan bersinar ketika malam. Itu juga adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena kasih sayang Allah, kalau bintang-bintang itu semuanya pada jatuh, gimana coba? Rumah kita semuanya hancur, genteng-gentengnya bolong semuanya ya, soleh dan solihah. Semua orang bisa mati karena kejatuhan bintang. Tapi Allah menahannya agar bintang-bintang itu tidak jatuh. Ya. Matahari juga sama. Matahari itu jaraknya sama Allah Subhanahu wa taala dibuat agar matahari itu tidak begitu panas dengan bumi. Coba kalau matahari itu dekat sekali, pasti bumi kita menjadi panas dan gersang. Kita susah mendapatkan air, ya, soleh dan solihah. Begitu juga dengan adanya bulan, soleh dan solihah. Kalau tidak ada bulan, kita kalau malam itu, zaman dulu apalagi ya, kalau belum ada listrik, itu malam itu betul-betul gelap ya, soleh dan solihah. Bulan itu membantu penerangan dan juga membantu kita bisa menghitung bulan-bulan. Ya, itulah soleh dan solihah, kasih sayang Allah kepada manusia. Ya. Nah, diciptakannya siang dan malam, ya. Iya. Kalau siang bisa kita gunakan untuk belajar, untuk bermain, untuk bekerja, ya kan? Allah menciptakan tanah yang subur, bisa untuk menanam padi, bisa untuk ditanami apa saja makanan yang bisa dimakan oleh manusia. Ya. Kemudian Allah menciptakan malam untuk beristirahat. Kita capek, siangnya bekerja, kita malamnya beristirahat. Allah menciptakan air agar manusia dapat minum, ya. Dan untuk bersuci, untuk mandi, ya, Masya Allah. Nah, kemudian bagaimana perilaku kita, ya, saudara dan solehah, agar itu menjadi bukti bahwa kita ini percaya dengan adanya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Yang pertama adalah kita menjadi anak muslim harus rajin beribadah, ya kan? Agar semakin disayang Allah Subhanahu wa taala. Salatnya dijaga agar waktu jangan sampai meninggalkan salat, ya kan? Ibadah-ibadah wajib dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan. Kemudian apa? Rajin bekerja, ya. Alam semesta ini, bumi dan seisinya itu diberikan Allah kepada manusia agar manusia mampu memenuhi kebutuhannya. Maka kita harus rajin bekerja. Kalau anak-anak gimana? Anak-anak harus membantu orang tua, ya. Kemudian kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua, karena orang tua yang membantu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki lewat orang tua kita. Maka kita harus berbakti kepada mereka. Dan kalau kita sudah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, jangan lupa ya, soleh dan solihah, kita ingat orang yang kurang di bawah kita. Jangan melihat orang yang di atas kita. Ya. Kalau masalah harta, masalah pemenuhan kebutuhan hidup, kita nggak boleh tuh lihat orang yang di atas kita, yang lebih kaya, lebih banyak hartanya, lebih dan sebagainya, lebih bagus rumahnya, lebih bagus kendaraannya. Kita tidak boleh. Kenapa? Kalau masalah harta, kita harus melihat orang yang ada di bawah kita, yang tidak punya, ya, yang serba kekurangan, makan saja susah, mencari duit juga susah. Maka menjadikan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Caranya gimana? Dengan cara berbagi, membantu mereka, berbagi makanan, ya kan, berbagi minuman, memberikan uang dan sebagainya. Ya, maka dari itulah caranya kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah saja sayang kepada kita ya, soleh dan solehah. Masa kita nggak menyayangi manusia yang lain? Nah, harusnya kita malu. Itu ya, soleh dan solehah, pelajaran kita pada hari ini. Ustaz mohon maaf kurang lebihnya.
Ustaz nggak bisa mendampingi lewat Google Meeting atau Zoom. Ustaz akhiri, wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.